Kemanfaatan teknologi juga bisa dirasakan oleh nelayan di negara plus 62 nih. Dengan lentera air garam ini, nelayan gak perlu khawatir kehabisan bahan bakar untuk pencahayaan. Gak cuma untuk nelayan saja sih, lentera air garam ini juga bisa digunakan sehari-hari di rumah sebagai penerangan darurat. Bisa untuk ngecas handphone juga loh. Wih, kayak apa tuh cara kerja lentera air garam ini? Yuk, kita kemon! Ini dibuat dari bubuk apa sih? Lentera air garam itu semacam lampu darurat saat mati listrik atau nggak ada listrik. Lampu ini bisa menyala hanya dengan mencampurkan 380 cc air putih dan 2 sendok garam dapur. Bisa juga dengan 2 botol air laut berukuran 400 cc. Soalnya di dalam garam terkandung senyawa yang namanya klorida. Nah, zat ini jika bertemu dengan air akan membentuk larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, untuk menyalakan sebuah lentera, larutan garamnya harus dicampur juga dengan magnesium dan oksigen. Ketiga zat tersebut akan memberikan reaksi seperti yang sudah kita uji coba tadi. Supaya oksigen bisa masuk, di dalam tabung bawah lentera ada membran katoda udara. Membran ini bisa menyerap oksigen masuk dan menghalang air garam untuk keluar. Dan tentunya ada 2 buah magnesium. Magnesium ini nggak berbahaya ya. Tuh lihat, Pak Hendra saja sampai nyicipin magnesiumnya. Untuk membuktikan aman dipakai oleh semua umur, Mel. Ini nih bahan dasar untuk membuat membran katoda udara. Semuanya akan diaduk sampai kalis selama 15 menit. Hasilnya kayak adonan kue, tapi nggak boleh diicip ya. Nah, setelah kalis, adonan akan dipres selama 8-9 kali. Adonan juga harus direndam dalam air supaya tidak kering dan keras. Jadi lebih mudah untuk dibentuk. Lanjut nih ke proses penggulungan. Adonan akan dirol sampai tipis menjadi lembaran membran. Setelah itu lembaran akan dipotong menjadi 3-4 bagian. Selanjutnya akan dirol lagi menggunakan alat yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, di sini hasil lembaran membran akan menjadi lebih tipis lagi. Kemudian akan dikeringkan selama 1 hari. Hasil membran yang sudah kering akan digabungkan dengan penghantar listrik dan separator atau pemisah. Terakhir, dilakukan pengepresan lagi nih agar semua bisa menyatu. Hot press selama 3 menit untuk lebih menempel dan solid. Lanjut ke perakitan. Pertama-tama heatsink, yaitu bagian membuat kepala LED, memasang kabel dan ke inner lamp, lalu memasang tempat untuk USB. Selanjutnya, membran katoda udara ditempel ke box. Di sini harus benar-benar menempel ya, agar reaksi kimia antara air garam, magnesium, dan oksigen bisa terjadi. Lanjut nih ke pemasangan kotak bagian bawah. Diberi gas dan magnesium A dan B. Kalau dirasa sudah menyala, pasang penutup bawah. Terakhir, bungkus deh. Lentera air garam siap untuk dipasarkan. Wih. Cara membersihkan lentera air garam ini gampang loh. Tinggal buka saja katup di bawahnya. Lalu bersihkan magnesium dengan air bersih. Simpan deh. Magnesium nggak akan mudah meleleh seperti baterai kok. Oh iya, lentera air garam ini juga bisa dipakai untuk charger HP loh. Tuh lihat, dipraktekin sama Aga dan Cinta. Bisa ngambang di air juga loh. Jadi nggak usah takut tenggelam ya.